Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, sepekan berlalu, penyebab kematian diplomat Kemlu masih misteri. Kompolnas menegaskan penyebab kematian masih harus didalami secara menyeluruh. Kompolnas mengaku sudah menerima informasi awal, namun belum bisa menarik kesimpulan apapun sebelum melakukan klarifikasi langsung di lapangan. Kompolnas akan melakukan pengecekan penyebab kematian, apakah bunuh diri atau ada unsur lain, serta akan dalami rekam jejak korban, alat-alat di sekitar lokasi, termasuk posisi HP dan komunikasi terakhir. Salah satu yang menjadi perhatian Kompolnas adalah posisi telepon genggam korban. Kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, tidak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Ada yang itu bilang beberapa orang juga menggunakan itu, ada yang pakai metode kalau itu memang bunuh diri ya, bunuh diri yang umum, pakai tali dan sebagainya. Kita akan cek rekam jejaknya, rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi. Sudah satu pekan, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Polisi belum mengungkap penyebab kematian diplomat Kemlu dengan wajah terlakban di kamar indekosnya. Komisi 1 DPR TB Hasanuddin pun mendesak Polri segera ungkap penyebab kematian diplomat muda Kemlu ini. Apakah korban pembunuhan berencana atau pelaku bunuh diri? Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah, karena sebelum meninggal almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya. Dan kemudian kita tahu motifnya apa. Baru setelah itu motif diketahui, maka apa latar belakangnya pembunuhan itu terjadi. Polisi memang terus menggali setiap jejak peristiwa untuk mengungkap penyebab pasti kematian Arya Daru. Selain rekaman CCTV, 5 saksi telah diperiksa, diantaranya istri almarhum, rekan kerja, dan juga penjaga indekos. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam sempat mengatakan pengungkapan kasus tewasnya Arya butuh waktu dan perlu kehati-hatian. TKP itu ada perimeternya juga. Untuk membuat peristiwa itu menjadi utuh, tentunya akan diurut nanti dari ringnya diperbesar lagi, sehingga ceritanya menjadi utuh, menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi, karena ada prinsip kehati-hatian dan kecermatan, ini mohon waktu, tapi yang jelas kasus ini akan kami tangani secara profesional dan akan kami tuntaskan, ya, sehingga nanti akan terungkap peristiwanya seperti apa. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 dengan kondisi wajah terlakban. Rekaman CCTV bisa menunjukkan rentan waktu kematian almarhum yang bisa jadi bahan penyelidikan polisi. Arya bergabung sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014, lalu bergabung di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Dalam perjalanan tugasnya, almarhum juga pernah bersinggungan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejumlah analis meminta polisi tidak melepas latar belakang tugas Arya dalam rangkaian penyelidikan kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.
Sudah 1 pekan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Desakan pun bermunculan agar polisi mengungkap kasus ini. Kita perbincangkan dengan Ketua PBHI, sudah ada Julius Ibrani dan mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito, Bang Julius, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Bang Julius terlebih dahulu. Anda melihat dari penanganan kasus ini kan sudah sepekan. Selasa ditemukan meninggal dunia dan Kamis pekan lalu polisi menyebut bahwa kurang lebih sepekan ke depan akan diungkap. Transparansinya dan menurut Anda apakah ada indikasi ketertutupan dari Polri dalam penanganan kasus ini? Ya, yang pasti kalau kita bicara secara teori soal kecermatan, kehati-hatian, saya pikir ini bapak-bapak penyidik di Polda Metro sudah lulus semua. Apalagi Bang Karyoto itu mantan deputi KPK yang seharusnya sekarang juga sudah layak untuk menjabat Kabar Reskrim gitu, Cynthia. Jadi yang ingin didengarkan di level Bang Karyoto yang dijelaskan oleh Bang Ade Ari ini adalah penjelasan yang begitu teknikal dan analitikal. Kami belum lihat bahwa ada pengumpulan CCTV di sekitar komplek itu, perumahan mewah, itu wilayah Ring 1, gitu. Itu belum terlihat. Kami juga belum melihat analisis, misalnya kalau tadi Bang TB Hasanuddin bicara soal motif, maka di belakang motif itu ada faktor risiko yang menyebabkan seseorang meninggal, baik faktor risiko internal ataupun eksternal, itu juga belum ada. Lalu juga belum ada penjabaran tentang aktivitas dari si korban ini yang menyebabkan terjadinya faktor-faktor penentu lain, faktor X lain yang menyebabkan meninggal dunia. Yang pasti kalau dari bentuk fisik badan pada saat meninggal, situasi kosan segala macam agaknya sulit untuk diidentifikasi meninggal. Nah, ketika hal-hal ini belum dijelaskan, Cynthia, maka tentu masyarakat tidak hanya bertanya-tanya soal transparansi, tetapi akuntabilitas kinerja. Ini yang kami kejar. Terlebih lagi, pesan yang ditangkap oleh publik adalah begini. Kalau seorang diplomat muda memiliki peran melindungi WNI di luar negeri untuk kasus-kasus yang kompleks dan tensinya tinggi seperti kasus-kasus TPPO yang marak terjadi di lingkungan ASEAN. Itu bisa terjadi dan tidak teridentifikasi di dalam 2 minggu, maka kalau kami warga negara biasa yang tidak memiliki peran, apa namanya? Nah, ini yang patut dipertanyakan. Saya pikir Bang Karyoto dalam waktu dekat akan mengumumkan dan kami meminta memang pengumuman itu dilakukan oleh Pak Kapolda sedetil mungkin, sejelas mungkin, setransparan mungkin. Begitu saja. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, hingga sore hari ini, informasi yang Anda peroleh terkait penanganan dan juga pengungkapan kasus ini sudah sejauh mana, Pak Ito? Begini Mbak, saya tidak masuk dalam apa yang sedang dilakukan dan saya juga sudah tahu mereka sudah melakukan hal-hal yang jauh. Tapi perlu juga difahami bahwa untuk mengungkap kasus kematian itu kan kematian ada 2, kematian yang wajar, kematian yang tidak wajar. Tidak wajar ini ada 2 lagi. Baik dibunuh ataupun dia meninggal karena bunuh diri. Nah, kalau sudah meninggal atau bunuh diri, kuncinya adalah otopsi. Jadi tentunya dari otopsi ini akan bisa diperoleh penyebab kematian ataupun waktu kematian. Penyebab juga kalau diotopsi karena ini adalah kepalanya di lakban, maka yang harus diotopsi adalah bagaimana di arah torak ya atau paru-paru untuk menentukan apakah korban ini sudah meninggal baru dilakban ataukah korban masih hidup baru dilakban seperti orang yang tenggelam. Sehingga inilah yang memerlukan kehati-hatian. Kemudian yang kedua adalah masalah bagaimana menganalisa CCTV. Kemudian yang ketiga bagaimana menganalisa untuk jejak digital handphone. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Julius bahwa latar belakang dari psikologi kalau itu memang pembunuhan, maka yang main di sini adalah kedokteran kehakiman dengan juga digital forensik. Kalau namanya ini karena bunuh diri, maka yang main di sini fungsinya adalah psikologi forensik. Saya dengar dari teman-teman di sana semua ahli-ahli ini saat ini dilibatkan baik di lingkungan Polri maupun dari luar, Mbak. Demikian. Kalau misalkan memang ini betul adalah pembunuhan berencana dengan latar belakang yang bersangkutan ataupun almarhum pernah menangani kasus TPPO, apa saja yang harus ditelusuri oleh penyidik sendiri, Pak Ito? Saya mantan duta besar dan saya menangani selama di Myanmar beberapa kasus untuk TPPO.
sampai saat ini mungkin baru beliau inilah almarhum ini barulah yang menjadi seorang yang meninggal yang kebetulan fungsinya di TPPO ya. Jadi disampaikan Bang Julius, menurut saya memang diplomat itu ada untuk yang rawan ya bertugas di daerah rawan maupun yang bertugas di fungsi yang rawan. Nah, yang bersangkutan kan demikian. Nah, saya yakin dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kabid Humas, kemungkinan ini ditelusuri oleh teman-teman tentunya dengan melakukan cross check dengan tempat yang bersangkutan bekerja dan kasus-kasus, dan kalau tidak salah juga kan yang bersangkutan punya laptop. Laptopnya ini juga menjadi objek untuk penelitian. Kemudian misalnya HP-nya ingoing dengan outgoing itu call-nya itu semua akan menjadi perhatian. Mudah-mudahan ini bisa membuka, karena saya pikir kalau dikatakan harus cepat tetapi tidak cermat, ini akan menimbulkan spekulasi-spekulasi. Demikian. Ya, Bang Julius, ini kalau melihat kasus ini dan kalau kita juga melihat dari background almarhum sebagai diplomat, apakah faktor imunitas seorang diplomat juga bisa mempengaruhi mengapa polisi terkesan begitu lama untuk menyampaikan ataupun penyebab dari kematian dari almarhum? Ya, tadi saya setuju yang dijelaskan oleh Jenderal Ito bahwa kecermatan itu jangan sampai tersingkirkan karena kecepatan. Jadi dia cepat tapi dia harus cermat. Nah, cuma yang diharapkan oleh publik dan dibutuhkan oleh instansi tempat almarhum bekerja adalah ada semacam publikasi temuan-temuan yang secara gradual disampaikan. Karena ini bukan hanya pemberitaan, bahwa identifikasi faktor-faktor risiko tadi amat sangat dibutuhkan sebagai self awareness dari para pejabat-pejabat kita yang tadi dalam bahasa Jenderal itu menjelaskan dengan tugas-tugas yang memiliki kerawanan tertentu dalam menjalankan tugasnya itu. Nah, sebetulnya itu yang diharapkan gitu ya. Sehingga ketika diidentifikasi kerja-kerjanya mengalami kerawanan karena mengurusi ini, maka satu timnya itu harus memiliki atau bahkan diberikan self awareness bahwa kalau ini terjadi maka ada potensi bagi rekan-rekan kerjanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga identifikasi awal ini kan sebagai warning juga, warning bagi kalau memang ini terjadi dugaan pembunuhan berencana, warning bagi si pelaku bahwa ruang geraknya akan semakin sempit dan segera diproses, segera ditangkap, segera diciduk karena sudah mulai diidentifikasi cara-cara bekerjanya, faktor-faktor tertentu yang mengarah pada dirinya. Ini yang dibutuhkan. Jadi mungkin bukan kesimpulan di akhir, karena itu nanti akan disampaikan secara cermat dan betul-betul hati-hati tanpa mengurangi prinsip beyond reasonable doubt, karena ini harus dibuktikan di pengadilan. Tetapi tadi ya warning untuk pelaku juga penting. Jadi dari aspek teman-temannya ke pelaku juga penting. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah begini, Cynthia. Ini pejabat negara, dia pejabat publik. Jadi tubuh ini, jenazah ini milik kita semua. Ada tugas publik, ada negara yang diemban di dalam tubuh korban ADP ini. Sehingga mengajak publik untuk tidak bermaksud mengacak-ngacak TKP dan segala macam, tetapi mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan petunjuk bagi para penyidik. Ini juga penting. Baik. Gitu. Jangan-jangan teman-temannya tahu informasi yang kita tidak tahu, yang mungkin belum dipanggil sebagai saksi oleh para penyidik, kan penting juga begitu sih. Ya, dan petunjuknya mungkin memang ada banyak di TKP. Pak Ito, kalau kita lihat dari potongan-potongan CCTV, saat ini yang beredar jam-jamnya itu baru beberapa, dari pukul 11 ketika korban membuang sampah, dan juga ada beberapa ketika penjaga indekos melihat kamar korban. Dari potongan-potongan CCTV bisa terungkap tidak penyebab kematian dari almarhum? Nah, kalau penyebab kematian, kalau penyebab kematian itu dari otopsi ya Mbak. Oh ya, oke. Kalau itu dari kemungkinan adanya misalnya sudut-sudut yang tertutup atau blind spot. Kan kita lihat pada saat almarhum itu masuk itu CCTV berada pada sudut blind spot di mana kita tidak bisa lihat apakah ada orang masuk atau keluar ya. Kemudian pada saat CCTV yang lain memperlihatkan untuk dalam lorong itu betul-betul lorong yang lengkap bisa dilihat sampai pada saat pembongkaran jendela oleh penjaga kos. Kemudian satu hal Mbak yang mungkin perlu diluruskan adalah diplomat Indonesia yang bertugas dalam negeri itu pada dasarnya tidak memiliki hak imunitas diplomatik ya.
sebagaimana untuk diplomat asing yang bertugas di negara penerima. Tapi kalau kita bertugas di luar negeri, maka kita punya hak imunitas diplomatik, yaitu yang bersangkutan ini memang nanti pada saat bertugas di Helsinki, maka dia akan memiliki kekebalan diplomatik. Kemudian satu hal lagi, ini yang bersangkutan kan pernah bersama-sama di KBRI Yangon ya, itu selama 3 tahun. Paling tidak saya juga sudah menanyakan teman-teman almarhum itu, dan saya pun tahu betul bagaimana pribadi almarhum. Jadi memang kita ini juga masukan juga tadi disampaikan oleh Pak Julius. Kalau bahwa dari kepribadian yang Anda kumpulkan, ada kemungkinan bunuh diri? saya tidak yakin karena orangnya memang dia pendiam, tetapi dia orangnya istilahnya dia pendiam, tapi dia selalu untuk bersosialisasi sangat baik. Kalau ada kegiatan-kegiatan dia kumpul, dan waktu itu kan statusnya masih local staff ya, kemudian mengikuti pendidikan menjadi diplomat. Tapi secara logika menurut saya seorang diplomat itu selalu berharap ya suatu saat akan ditempatkan lagi di luar negeri, karena dari tingkat kesejahteraannya pasti jauh di atas kalau dia berdinas di dalam negeri. Nah, alasan inilah kalau memang betul-betul ada indikasi bunuh diri yang harus didalami oleh dari psikologi forensik gitu, Pak. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Bang Julius Sibrani sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Saudara